Kami mengunjungi sebuah kampung tua yang tak jauh dari kota Pontianak. Ini kampung Kuala Malahia yang sekarang berada di Desa Mega Timur, Kecamatan Kuala Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Kampung ini sudah dibuka pada tahun 1700-an Masehi, terutama sejak migrasi orang-orang dari kampung Lamuanak pasca peperangan mereka dengan Tanpang Kongsi di Mandor. Satu keluarga kemudian bermigrasi yang dipimpin oleh Jaya Paraya atau dikenal dengan Nek Jaya. Nek Jaya membawa 16 orang anggota keluarganya bermigrasi dari Binma Lumut di Mempawah Hulu, dan mereka menggunakan jalur sungai, dan setiba di Dapeh Maradai atau yang sekarang dikenal dengan kota Pontianak, mereka kemudian berjalan kaki menuju satu muara sungai yang ini disebut Kuala Sungai Malahia. Sebagaimana dikisahkan oleh sejarah tradisional orang Dayak, Kuala Malahia ini pernah didatangi oleh Sultan Pontianak kala itu, Sultan Abdurrahman Al-Qadri, yang membawa beberapa orang prajuritnya untuk mengambil air tawar. Pada saat itu kota Pontianak sedang dilanda kekeringan atau musim kemarau, sehingga Sungai Kapuas, Sungai Landak, karena dekat dengan lautan, airnya menjadi payau. Sultan Pontianak kemudian mengenal pertama kali orang-orang dari Lamuanak di tempat ini. Oleh Sultan, mereka disebut sebagai orang Bawang karena mereka menyatakan pada Sultan bahwa mereka adalah keturunan dari Bukit Bawang. Sejak itulah orang-orang ini kemudian dikenal dengan orang Sungai Bawang. Nah, tepat di seberang kampung mereka pertama kalinya ini, atau pada saat itu masih berupa paparap. Paparap itu semacam pondok sementara untuk berlindung dari panas dan hujan. Kemudian mereka melihat di seberang Sungai Malahia ini ada satu sungai besar yang kemudian dikenal sekarang ini sebagai Kuala Sungai Ambawang. Mereka kemudian menyeberang dari tempat ini dan melihat tempat itu bagus, dan akhirnya mereka bergabung dengan satu kelompok atau satu keluarga yang lain yang juga berasal dari Lamuanak yang dipimpin oleh Nek Oto. Mereka akhirnya bergabung kemudian membentuk satu kampung yang disebut Kampung Duriat. Ini satu kampung yang dikenal dengan Ambawang 20. Di kampung ini sebetulnya amat bersejarah bagi orang Dayak. Sampai berapa ratus tahun kemudian kampung ini kemudian mereka tempati, mereka tinggali, dan kemudian karena kepentingan perladangan padi mereka akhirnya menyusuri sungai ke hulu dan membuka berbagai kampung di wilayah Sungai Ambawang seperti Kampung Lingga, Kampung Bungkarek, Kampung Retok Acin, Babante, dan seterusnya.
di tempat itu kemudian mereka bertemu dengan kelompok masyarakat yang berasal dari Sangah Tumila. Kemudian ada juga kelompok masyarakat yang dari Banyuki, sehingga tempat ini menjadi percampuran antar kelompok suku yang ada, dan semuanya yang berasal dari Bukit Bawak, sekarang Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Nah, pada hari ini kami mengunjungi Tembawang, bekas kampung Kuala Malahia itu, dan kami menemukan satu buah tempayan yang unik yang kami kira berusia sudah cukup lama. Tempayan ini sudah rusak, sudah pecah, mungkin karena tidak terurus lagi, tapi kami kira ini boleh menjadi satu bukti bahwa jauh sebelumnya di tempat ini ada perkampungan yang dihuni oleh orang-orang Dayak. Lokasi Tembawang ini cukup jauh dari kampung yang ada sekarang di Kuala Malahia. Untuk berjalan kaki sekitar 30 menit untuk sampai ke lokasi, dan tempat ini cukup banyak kami temukan. Ada tiang-tiang bekas rumah panjang, dan ada juga kami menemukan guci, ada tempayan dan sebagainya yang kami kira ini adalah peninggalan-peninggalan masa lalu. Dan sayangnya tempat ini belum terjamah oleh banyak manusia, karena lokasinya juga di delta sungai yang daerah gambut ya, atau daerah rawa, jadi sulit bagi masyarakat untuk bercocok tanam padi dan sebagainya. Di tempat ini kami menemukan banyak sekali tanaman-tanaman obat tradisional Dayak yang biasa digunakan oleh para pramu obat tradisional. Hanya sayangnya tempat ini belum pernah terpublikasi oleh orang luar, seakan-akan tertutup. Tapi pada hari ini kami mencoba untuk mengeksplorasi bekas pemukiman tua ini yang perkiraannya sudah lebih dari 200 tahunan. Hingga hari ini masyarakat yang tinggal di kampung ini merupakan keturunan dari orang-orang Banyuki yang sangat dominan. Kemudian ada juga dari Mempawah Hulu, kemudian ada juga dari Sangah Tumila dan Mandor. Umumnya mereka sudah beragama Muslim, dan meskipun demikian hubungan mereka dengan tanah leluhurnya masih sangat baik. Mereka mengaku ketika perayaan hari Natal atau gawai padi, mereka kembali ke kampung leluhur mereka, ke Banyuki, kemudian ke Mempawah, kemudian ke Mandor, maupun ke Sangah Tumila. Ya, ini Is sedang memperlihatkan tempayan yang kami dapat di lokasi Tembawang itu. Cukup unik. Tembawang ini, tempayan ini terbuat dari batu. Biasa kalau di kampung dikenal dengan tempayan batu. Biasanya dulu digunakan untuk menampung air bersih. Nah, di belakang saya adalah bekas pintu gerbang kampung. Di belakang saya ini dulunya adalah rumah petang. Jadi pintu gerbang itu kemudian terbelit oleh pohon beringin. Jadi kesannya kemudian menjadi angker. Nah, pada saat ini
sejak tahun 2010 yang lalu pemerintah Kabupaten Kuburaya sudah membuat parit. Sepertinya akan dibangun jalan di tempat ini untuk menuju komplek-komplek perumahan yang kami melihat cukup banyak komplek perumahan yang baru dibangun oleh para developer. Hutannya masih berupa hutan muda atau belukar dan banyak tumbuhan pakis di tempat ini. Demikian yang kami laporkan pada Sabtu sore ini. Satu pengalaman yang luar biasa bagi kami karena lokasi ini sebetulnya sangat dekat dengan kota Pontianak. Hanya sayangnya tidak banyak orang-orang Dayak yang mengetahui lokasi ini, dan semoga saja dengan adanya channel ini masyarakat Dayak di kota Pontianak mau berkunjung ke tempat ini dan melihat sisa-sisa peradaban yang masih ada, terutama peradaban orang-orang Banyuke, orang-orang Sangah Tumila, orang-orang Mempawahulu, dan orang-orang Mandor. Dari Desa Mega Timur, Kecamatan Kuala Ambawang, Kabupaten Kuburaya, saya bersama Panglima Bungsu, kemudian Panglima Nek Gumilang, kemudian Panglima Nek Jaya, mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman semua, dan kita akan bertemu pada episode berikutnya.